Halo teman-teman. Ketika kami belajar tentang sejarah Eropa, itu sangat rumit, tetapi sangat menarik. Dan hari ini, saya akan mencoba menyederhanakan pengetahuan ini untuk mengeksplorasi dengan semua orang. Mengapa bangsawan Inggris semuanya orang Jerman? Catatan, semua orang ingat untuk mengikuti perlahan untuk memahami dengan jelas. Sebelum abad kedua, Kepulauan Inggris dihuni oleh suku asli Celtic. Pada tahun 100 M, bagian selatan, yang dikenal sebagai Britania, ditaklukkan oleh orang Romawi dari kota Roma. Meski memberontak berkali-kali, Celtics tetap gagal. Pada abad kelima, seorang kepala suku setempat punya ide, dapatkan bantuan dari suku Jermanik yang kuat. Akibatnya, ketika perang berakhir, suku-suku Jermanik tidak kembali ke tanah airnya. Mereka mengambil alih tanah orang Celtic. Mereka mendirikan kerajaan dan menjadi kekuatan yang berkuasa. Belakangan, interaksi budaya, bahasa, dan hubungan antar bangsa melahirkan generasi baru, yang secara kolektif dikenal sebagai Anglo-Saxon. Pada tahun 867, sebagian Britania Utara diserbu dan diambil alih oleh Viking dari Denmark. Namun, pada tahun 929, Anglo-Saxon yang dipimpin oleh Raja Athelstan telah mempersatukan seluruh kerajaan. Pada 1066, William I, seorang Normandia dari Prancis Utara, menyerbu dan menjadi penguasa baru. Selama perjalanan sejarah berikutnya, sebagian besar keturunannya menjadi Raja Inggris satu demi satu. Seperti sebelumnya, Prancis memiliki interaksi budaya, bahasa, dan relasional dengan Anglo-Saxon, membentuk generasi baru, yang dikenal sebagai Anglo-Norman. Atau secara kolektif dikenal sebagai Inggris. Perubahan itu baru terjadi pada tahun 1714, ketika Ratu Inggris, Anne meninggal dan tidak memiliki anak. Secara hukum, saudara kandung, dia, dari laki-laki menjadi perempuan, akan menjadi penerus. Namun, tak satu pun dari mereka yang masih hidup. Berikutnya adalah sepupu terdekat. Garis warisan ini banyak, tetapi hanya Protestan yang termasuk dalam daftar. Pasalnya, di penghujung abad ke-17, King James II cenderung otokratis, ingin membangun dinasti Katolik Roma dan menyingkirkan para pangeran Protestan. Setelah dia digulingkan oleh parlemen, undang-undang yang melarang umat Katolik menjadi raja diperkenalkan. Karena alasan itu, penerus Ratu Anne adalah sepupunya yang beragama Protestan, Sophia. Dan yang menarik, adalah dia menikah dengan Duke of Brunswick-Luneburg, salah satu negara bagian kecil di Kekaisaran Romawi Suci, yang sebagian besar terdiri dari etnis Jerman. Setelah naik tahta selama 2 bulan, dia meninggal dunia. Dan menyerahkan tahta kepada putra tertuanya, George I. George I menjadi Raja Inggris Raya dan Adipati Brunswick-Luneburg. Sejak saat itu, proses Jermanisasi mulai terjadi dengan Raja-Raja Inggris. Tuan George I menikah dengan Nyonya Sophia Dorothea, dari Kerajaan Brunswick-Luneburg. Dan mereka melahirkan Emir George II. Dan dia menjadi raja berikutnya. Dan Tuan George II menikah dengan Nyonya Caroline dari Ansbach, melahirkan Tuan Frederick. Dan dia adalah ahli warisnya. Melanjutkan Frederick menikahi Putri Augusta dari Saxe-Gotha. Namun, sebelum dia bisa naik tahta, dia meninggal. Putranya George III dinobatkan. Dan selama beberapa generasi, setiap raja berturut-turut menikahi seorang istri Jerman, milik Kekaisaran Romawi Suci. Ini berkontribusi pada Inggris menjadi semakin kuat dan berpengaruh secara politik. Pada tahun 1837, setelah William IV, putranya George III meninggal dan tidak memiliki ahli waris, Victoria sebagai keponakan diangkat menjadi ratu, mengantarkan pemerintahan terlama dalam sejarah Raja Inggris Raya sebelumnya. Dia melanjutkan tradisi kerajaan, menikah dengan seorang Jerman dari Saxe-Coburg. Dan untuk memperluas pengaruhnya ke seluruh Eropa dan mempertahankan aliansi yang kuat, dia melahirkan 9 anak. 6 dari mereka menikah dengan kepala negara di Jerman. Misalnya, Putri Victoria menikah dengan pewaris Prusia. Putra tertua yang tersisa Albert Edward menikah dengan Putri Denmark, salah satu negara yang berpengaruh besar saat itu. Akhirnya, putra Alfred menikah dengan Putri Tsar Prusia. Dan kemudian, anak-anak ratu itu melahirkan 42 cucu. Kebanyakan dari mereka menikah dengan raja dan bangsawan Eropa. Setelah kematiannya pada tahun 1901, Victoria dipuji atas kontribusinya terhadap munculnya pengaruh Inggris Raya di wilayah tersebut dan dijuluki sebagai nenek dari Eropa. Namun, semua usahanya menjadi asap selama Perang Dunia I. Saat itu, cucu dari nenek, Kaisar Jerman Wilhelm II bersekutu dengan Kekaisaran Austro-Hongaria dan Ottoman. Melawan pihak Inggris, yang memiliki cucunya George V, Prancis dan Rusia memiliki cucunya Alessandra Feodorona, istri Tsar Nicholas II. Jadi, dalam arti tertentu, ini adalah perang antara keturunan Ratu Victoria. Itu telah menyebabkan puluhan juta orang mati dan orang-orang sengsara. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, monarki di Eropa juga runtuh dan kehilangan semua kekuasaan. Semua keberadaan setelah itu hanyalah sebuah simbol.